Film diawali dengan seorang pria bernama Takia Genji yang sedang berada di atap sekolah. Ia adalah seorang murid pindahan kelas 3 yang berniat untuk menguasai sekolah itu. Di sana ia mencoret nama penguasa sujuran yang bernama Tamao Serizawa dan mengganti dengan namanya sendiri. Sekolah sujuran adalah sekolah SMA khusus laki-laki di kota Towarushi, Jepang. Dan sekolah itu tempat para berandal berkumpul. Scene berganti saat guru di sana sedang berpidato di acara penerimaan siswa baru kelas 1. Tapi acara itu seketika berubah menjadi acara baku hantam karena para siswa yang saling menunjukkan skillnya, atau disebut dengan acara freshman war. Siapa yang lebih kuat akan berpengaruh di kelas 3-nya nanti. Dan terlihat siswa baru yang paling menonjol adalah trio Ebizuka, yaitu Kirishima Hiromi, Honjo, dan si pendiam Sugihara Makoto. Namun baku hantam itu seketika terhenti setelah ada sekelompok Yakuza datang ke sana yang mencari Serizawa Tamao karena ia telah membuat salah satu anggotanya masuk rumah sakit. Tapi yang muncul di sana malah Takia Genji. Dengan santunya ia melewati Yakuza itu. Yakuza yang tidak terima langsung menyerangnya, namun Genji dengan mudah bisa menghajar mereka. Tidak lama setelah itu datang Serizawa membawa motor yang remblong karena ia tidak bisa mengendarai motor itu. Ia melihat Yakuza yang datang mencarinya itu sudah babak belur, dan disinilah awal Genji dan Serizawa bertemu. Tidak lama kemudian datang kepolisian yang mencari Tamao Serizawa karena sebelumnya Serizawa telah membuat masalah dan membuat komandan polisi itu celaka saat mengejarnya. Saat di klub malam, Genji berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Ruka Aizawa. Ruka adalah seorang penyanyi di klub malam itu. Sebelum lanjut ke cerita, gua mau jelasin dulu cuy. Genji ini adalah anak dari bos Yakuza bernama Hideo Takia dari klan Ryusekai. Tujuan ia masuk ke sujuran agar bisa jadi raja di sana, karena itu adalah syarat agar ia bisa menggantikan posisi ayahnya menjadi bos Yakuza. Lalu scene berganti ketika Serizawa dan temannya sedang bermain domino di atap sekolah. Tiba-tiba Genji datang dan langsung menendang meja domino itu. Tanpa rasa bersalah ia langsung ngajak Serizawa untuk baku hantam. Padahal Serizawa di sini hampir saja memenangkan game domino itu. Serizawa yang marah lalu menghampiri Genji meski terus dicegah oleh Tokyo. Tidak lama kemudian datang Mikami Brother yang menantang Serizawa baku hantam. Melihat hal itu, Tokyo menyuruh Genji untuk mengalahkan siswa kelas 2 bernama Rindaman terlebih dahulu sebelum ia bertarung dengan Serizawa. Dan Genji pun menyetujuinya. Di sana Serizawa mengalahkan Mikami Brother hanya dengan 3 pukulan fatality saja. Di tempat lain, Genji yang sedang menanyakan tentang Rindaman kepada siswa sujuran, tiba-tiba Rindaman datang di belakangnya. Dengan badan besarnya, Rindaman jalan santuy melewati Genji, sedangkan Genji hanya bisa terdiam. Tidak lama kemudian datang anggota Yakuza bernama Kentagiri yang ingin balas dendam kepada Genji karena sebelumnya Genji yang telah menghajar teman-temannya. Tanpa banyak bacot, Tagiri langsung menyerang Genji, namun dengan mudah Genji menghindar dan balik memukulnya. Tapi karena kejadian itu membuat mereka berdua berkenalan, yang ternyata Kentagiri ini adalah alumni sujuran, dan ia mengetahui cara untuk menguasai sekolah itu. Karena dalam tradisi sekolah itu sebelum bertarung dengan Raja Sujuran, Genji harus memiliki anggota terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Genji meminta Kentagiri untuk mengajarinya agar mudah menguasai sujuran. Setelah itu ia mempraktekkan ilmu dari Tagiri dengan mendatangi pemimpin siswa kelas E bernama Tamura Chuta. Tanpa banyak bacot, Genji langsung menghajar Chuta hingga akhirnya Chuta menyerahkan kelasnya dan bergabung dengan Genji. Ternyata bergabungnya Chuta membuat Genji lebih mudah lagi untuk bisa menguasai sujuran, karena Chuta yang sangat tahu langkah-langkah dalam menguasai sekolah itu. Lalu Chuta pun memberitahu struktur kepemimpinan yang ada di sujuran. Pertama ada Hidito Bando, salah satu panglima dari geng motor TFOA atau The Front of Armament. Ia adalah murid pindahan kelas 2. Lalu ada trio Ebizuka yang menguasai kelas 1 di sujuran. Dan ada monster Rindaman dari kelas 2B. Dia adalah Lone Wolf atau serigala penyendiri.
Dia berjalan sendirian di sujuran, ia tidak akan beraksi kalau tidak diganggu. Namun monster sebenarnya adalah Tamao Serizawa dari kelas B, karena dialah orang yang hampir menguasai sujuran saat ini. Karena ia mempunyai orang-orang terkuat di praksinya, seperti Tokaji, Tsumoto, Tokyo, dan yang baru gabung Mikami Brother. Dan ada Takashi Makise di kelas C yang selalu kalah oleh Serizawa, tetapi dia tidak mau bergabung ke praksi Serizawa, dan itulah alasan semua anggotanya masih setia kepadanya. Tetapi meski jago baku hantam, ternyata Makise sangat lemah terhadap cewek. Mendengar hal itu, Tagiri langsung mendapatkan ide agar Makise mau bergabung dengan Genji. Mereka bertiga berencana mengajak Makise berkencan dengan wanita untuk dijodohkan. Setelah itu, Genji menemui Makise dan mengundangnya ke grup kencan. Melihat hal itu, seketika Makise luluh dan langsung menerima undangan itu. Singkat cerita, Genji mengajak Ruka dan temannya untuk datang ke grup kencan. Di sana Makise dikenalkan kepada sahabat Ruka, yaitu Kyokorin. Namun saat bertemu ternyata si Makise malah langsung cerot duluan. Ditambah lagi Makise bertingkah aneh. Melihat hal itu, Tagiri langsung menjalankan rencana keduanya dengan menyuruh Cuta berpura-pura mengganggu mereka. Namun itu langsung ketahuan karena Tagiri yang keceplosan menyebut nama Cuta saat ditusuk oleh Ruka, yang membuat kencan itu gagal total. Dan karena kegagalan itu, Genji malah nangis. Sedangkan Tagiri mengajak Makise untuk ke panti pijat plus. Mantap. Tapi ketika Tagiri menceritakan suasana panti pijat itu, Makise malah cerot lagi. Dan karena celananya yang sudah basah, Genji pun membelikan Makise celana baru. Tapi karena celana baru itu untuk wanita, membuat mereka bertiga tertawa lepas di sana. Makise yang sudah nyaman dengan Genji lalu menyerahkan kelasnya dan bergabung dengan Genji. Dan kini anggota Genji mulai bertambah. Ditambah lagi Makise yang berniat untuk merekrut Izaki yang menguasai kelas D. Tetapi sebelum bergabung, Izaki malah mengospek Genji dulu dan mengeroyoknya. Terlihat di awal baku hantam Genji mampu menghadapi mereka, tapi karena jumlah yang terus bertambah membuat ia kewalahan dan babak belur. Namun di sini Genji terus bangkit meski akhirnya ia harus dibata hingga pingsan. Dan karena melihat Genji yang pantang menyerah, membuat Izaki memutuskan untuk bergabung. Dan keesokan harinya Izaki resmi bergabung dan praksi itu diberi nama GPS atau Genji Perfect Seiha. Dan mereka merayakan kelahiran GPS di sana. Sedangkan Serizawa dan Tokyo yang melihat itu kini lebih waspada karena anggota GPS yang terus bertambah. Tapi Tokaji yang melihat hal itu secara diam-diam merencanakan sesuatu tanpa sepengetahuan Serizawa. Ia mencegat Izaki dan mengeroyoknya hingga babak belur lalu menggantungkannya dengan terbalik. Genji yang melihat hal itu langsung berniat untuk balas dendam kepada Serizawa karena ia menyangka kalau Serizawa adalah pelakunya. Tetapi itu dihentikan oleh Izaki karena anggotanya yang masih kalah jumlah dan si Genji hanya bisa aamukan. Malam harinya Genji dan Makise datang ke tempat bar untuk refreshing. Tapi tidak lama kemudian mereka berdua melihat Serizawa dan Tokyo datang ke sana. Dengan cepat Genji pun langsung menghampiri dan menantang Serizawa baku hantam karena Serizawa yang telah menghajar Izaki hingga babak belur. Mendengar hal itu Serizawa menghuleng karena dia tidak merasa melakukannya. Namun tiba-tiba Tokyo langsung kejang-kejang dan pingsan, yang ternyata Tokyo ini mempunyai penyakit kanker otak dan jika dioperasi hanya 30% untuk selamat. Keesokan harinya Genji menghajar siswa-siswa sujuran dan memaksa mereka untuk bergabung meski di sana Makise mencoba menahannya. Ditambah lagi Cuta yang dihajar Tokaji karena ia mencoba merekrut kelas 2. Genji yang semakin tidak terkendali nekat ingin menghajar Serizawa yang membuat Makise keluar dari GPS. Alasan Makise selalu menahan Genji untuk baku hantam dengan Serizawa karena dalam tradisi sujuran jika pemimpinnya kalah maka anggotanya terbilang sudah kalah. Lalu Genji pun curhat kepada Tagiri dan ia malah berniat untuk berhenti menguasai sujuran. Mendengar hal itu, Tagiri memberikan motivasi kepada Genji dan seketika ia bangkit kembali. Dan dalam obrolan itu Tagiri baru mengetahui kalau Genji adalah anaknya Hideo Takiya dari klan Yoshikai, yang ternyata itu adalah musuh dari klan Sosu, bos dari Tagiri. Setelah mendapat motivasi, Genji menemui Makise dan mengajaknya untuk kembali bergabung ke GPS. Tapi untungnya si Makise ini langsung menerimanya.
Bersamaan dengan itu di tempat lain, Tagiri dipanggil oleh bosnya bernama Joji, yang ternyata bosnya sudah mengetahui Tagiri yang berteman dengan Genji. Lalu ia memberikan pistol dan menyuruhnya untuk membunuh Genji. Karena tidak ada pilihan lain, ia mengambil pistol itu. Bukannya menemui Genji, ia malah pergi ke markas klan Yoshikai dan menemui ayahnya Hideo Takiya dan memberikan surat untuk Genji. Di tempat lain, Tokaji membuat sebuah rencana untuk menghancurkan GPS tanpa sepengetahuan Serizawa lagi. Ia menyuruh Bando untuk menculik Ruka dengan imbalan akan membantu Bando mengkudeta ketua TPOA, yang ternyata Bando tidak menyukai ketuanya yang bernama Hideyumi karena ia seorang yang licik dan selalu merekrut anggota baru sesukanya hingga anak di bawah umur. Genji yang mengetahui Ruka diculik oleh orang yang bernama Bando dengan cepat GPS langsung datang ke markasnya TPOA dan langsung menghajar mereka. Hingga akhirnya Genji menyadari semua itu hanya sebuah rencana adu domba Tokaji agar TPOA dan GPS berperang, yang membuat praksi Serizawa Army mendapat keuntungan. Lalu Bando memberitahu tempat penyekapan Ruka di markas Tokaji. Dengan cepat mereka langsung pergi ke markasnya Tokaji, yang ternyata di sana juga sudah ada Serizawa. Serizawa yang melihat kedatangan Genji langsung menghulang karena kedua kalinya ia dipitnah akibat ulahnya si Tokaji. Mengetahui hal itu, Serizawa langsung menghajar Tokaji di hadapan mereka. Dan karena situasi yang seperti itu membuat Genji langsung menantang Serizawa tawuran esok hari jam 5 sore. Saat pulang ke rumah, ayahnya memberikan sebuah surat dari Tagiri yang sebelumnya sudah dititipkan. Dan Tagiri yang mengorbankan nyawanya karena melanggar perintah bosnya. Mendengar hal itu, Genji langsung pergi. Dan tibalah hari di mana tawuran kedua praksi terbesar di sujuran itu antara GPS dan Serizawa Army. Terlihat di sana hujan yang sangat deras dan Genji yang sedang mengumpulkan pasukannya dan langsung berkumpul dengan payung hitam mereka. Hingga di tengah perjalanan Genji melepaskan payungnya yang diikuti semua anggotanya untuk OTW tawuran. Dan Serizawa Army yang sudah menunggu di TKP sebelum tawuran dimulai, ia mengajak Tokaji untuk ikut berperang dan memenangkannya untuk dihadiahkan kepada Tokyo yang sedang dioperasi. Setelah Genji berteriak ora, semua pasukan langsung menyerang dan pertarungan pun dimulai di bawah derasnya hujan. Terlihat juga trio Ebizukai yang melihat tawuran itu di atas gedung. Dan dari segi jumlah, Serizawa lebih unggul karena memiliki pasukan 100 orang, sedangkan GPS hanya berjumlah 70 orang. Namun GPS cukup mampu mengimbanginya. Terlihat peperangan itu cukup sengit, hingga akhirnya di tengah peperangan itu tiba-tiba Bando datang ke sana dan membantu Genji. Yang kini peperangan itu menjadi seimbang, 100 versus 100. Singkat cerita, semua orang di sana tumbang, yang kini tersisa hanya Genji dan Serizawa. Dan tibalah penentuan siapa yang pantas untuk menang dalam peperangan itu. Terlihat meski keduanya sudah babak belur, namun baku hantam itu cukup sengit dan sama-sama bertahan. Hingga pada akhirnya Genji memberikan pukulan terakhirnya yang membuat Serizawa tumbang dan tidak bisa bangun lagi. Sedangkan Genji masih bisa berdiri meskipun oleng dan akhirnya dimenangkan oleh GPS. Setelah itu tiba-tiba Serizawa mendapatkan telepon dari rumah sakit yang mengabarkan Tokyo telah selamat dalam operasinya. Sedangkan di tempat lain kita diperlihatkan dengan Tagiri yang sudah siap untuk dieksekusi oleh bosnya karena telah melanggar perintahnya untuk membunuh Genji. Tagiri pun langsung tercebur ke dalam kolam itu. Hingga saat di bawah kolam, ia baru menyadari bahwa dirinya masih hidup dan dengan cepat ia langsung naik ke atas dengan tergesa-gesa.
Dan ternyata jas yang diberikan bosnya itu adalah jas anti peluru. Mengetahui hal itu, ia berterima kasih kepada bosnya karena masih diberikan kesempatan. Namun ia harus menghilang dari kota itu dan berpura-pura mati. Sebelum film selesai, kita diperlihatkan dengan Genji yang akan baku hantam dengan Rindaman di kuil Gokoku. Yang dimana kita tahu kuil Gokoku adalah tempat baku hantam anak berandal Suzuran. Dan pertarungan itu disaksikan oleh Tokyo dan Serizawa. Dan bisa kita ketahui bertarung dengan Rindaman adalah misi terakhirnya untuk bisa menaklukkan Suzuran. Namun di awal pertarungan itu ia malah langsung tepar dengan 2 pukulan Rindaman. Namun di sini Genji masih bisa bangkit dan langsung meloncat. Film pun selesai. Apakah Genji berhasil mengalahkan Rindaman dan bisa menaklukkan Suzuran? Oke, jika rame kita lanjutkan ke Cross Zero 2. Share.